masalah. Ya. Tapi gini guys ya, tolong ya guys ya, jangan mendewakan vitamin D. Jangan terlalu mendewakan vitamin D. Itu loh, ada vitamin D gratis guys. Kalian keluar aja. Ya, jadi berjemurlah 10 sampai 20 menit. Itu sudah setara 10.000 IU. Udah setara dengan 10.000 IU. 30-40 menit. Ya. Itu setara 10.000 IU. Jadi kalian dan gunanya juga lebih banyak daripada kalian suplemen vitamin D ya. Jadi kalian mau suplementasi vitamin D ya boleh-boleh saja guys. Tapi jangan menggantikan sinar matahari. Ya. Karena vitamin D itu tidak bisa menggantikan sinar matahari, nggak bisa sama sekali. Jadi yang digantikan oleh vitamin D ya dari sinar matahari itu cuman UVB aja. UVB. Sementara sinar matahari itu spektrumnya kan besar. Nah, contohnya ada long infrared. Long infrared itu bisa memperlancar peredaran darah kalian. Bukan, itu UVA. Oh ya, UVA. Kalau long infrared itu fungsinya ke mitokondria. Bisa membuat kalian lebih energetik. Nah, terus sinar matahari itu juga men-trigger serotonin dan dopamin di otak kalian. Jadi kalian lebih lebih nggak stres gitu loh. Gitu guys. Nah, nanti DNA itu nanti berupa angka. Nah, DNA ini, tes DNA seperti ini guys. Kalian akan diberitahukan profil resiko, gitu guys. Apakah kalau waktu precisenya misalnya kayak 10 tahun, 5 tahun lagi kalian bakal kena kanker ini, itu tergantung bagaimana kalian menjalani hidup kalian. Kalian paham nggak? Tes genetik hanya itu memberikan kalian profil resiko atau kecenderungan. Tapi bagaimana kecenderungan itu bisa menjadi nyata, itu bagaimana kalian menjalani hidup kalian. Makanya kalau kalian tes genetik seperti ini, kita akan berikan buku rekomendasi seperti ini. Nah, ini sudah dirangkum sesuai hasil DNA kalian, apa saja yang harus kalian lakukan. Mulai dari suplemen, makanan, gaya hidup, olahraga, sampai jenis-jenis olahraga apa yang harus kalian lakukan. Itu semuanya akan dirangkum dalam buku kayak gini. Jam berapa berjemur? Apakah hasilnya matahari terik dan mendung? Kalian sebenarnya ya, kalian berjemur jam berapapun itu sama aja. Tapi kalau kalian mau bilang ya gue biasanya ngomong ya jam 10 ke bawah. Tapi kalian mau berjemur jam 1 ya nggak apa-apa guys. Ya. Sama aja. Sama aja. Sinar mataharinya tetap ya, tetap sama. Tapi kalau mendung ya kurang guys sinar mataharinya. HIV juga menyerang imun tubuh. Terus apa bedanya dengan autoimun? Ya jelas beda guys. HIV itu virus yang menyerang sel T kalian, T sel kalian sehingga sistem imun kalian itu nggak bisa berfungsi dengan baik. Kalau autoimun itu sel imun kalian itu salah paham dan dia tuh menganggap tubuh kalian itu sebagai musuh. Jadi dia menyerang tubuh kalian sendiri. Itu autoimun. Jadi bedakan. Kalau HIV itu menyerang sel kalian sehingga sel imun kalian turun. Ya kan? Kalau autoimun itu sel imun kalian overaktif dan menyerang tubuh kalian sendiri. Seperti itu. Oh, terima kasih. Dr. Lesmana, spesialis BA. Mari kita ini izin follow Dr. Lesmana. Tuh, kalau misalnya berjemur jam 1 siang kan jadi gosong, kup. Ya, jangan lama-lama. Gitu loh. Gue kan udah bilang, sinar matahari itu sangat penting. Tapi kalian nggak boleh sunburn. Kalau kalian sunburn ya, atau kalian merah-merah, ngeliat-ngeliat, itu namanya sudah radiation poisoning. Kelebihan, keterlaluan itu namanya. Makanya gue bilang, berjemur 30-40 menit sehari, itu setara dengan vitamin D 10.000 IU. Gitu loh guys. Jadi contoh, ya, aplikasinya gini loh guys. Misalnya kalian mau ke Indomaret, ke depan rumah gitu. Ya daripada kalian naik mobil, kalian jalan aja 15 menit. Satu jalan terus pulang itu sudah memenuhi kebutuhan sinar matahari kalian dalam sehari itu. 10.000 IU. 10.000 IU sudah cukup. Udah kalian beli suplemen vitamin D 4.000 IU udah kalah itu guys. Iya, sudah kalah sama kalian ke Indomaret 15 menit. Gitu loh. Paham nggak maksudnya? Kenapa dokter belum gosong? Karena kita nggak kelebihan guys. Kita tidak berlebihan. Karena kita kan, tapi kita pernah gosong juga pernah guys. Kayak waktu kita di Australia, kita naik kapal terus berjemur gitu, pernah gosong pun pernah guys. Itu berarti kelebihan. Kalau gosong itu kelebihan. Dan itu radiation poisoning. Itu nggak baik. Meningkatkan resiko kanker kulit kalau gitu.
Begitu guys. Jemur matahari bukannya harus kena punggung. Sebenarnya kena manapun nggak apa-apa. Nah, Nggak harus kena punggung. Pokoknya kena kulit kalian. karena di kulit kalian itu nanti produksi vitamin D. Vitamin D-nya ngalir di darah ke seluruh tubuh. Iya. Jadi nggak ngefek kalian harus kena mana nggak. Technically ya, technically. Tapi kalian, gue nggak menganukan kalian kena tangan aja gini. Nanti vitamin D ini akan mengalir ke seluruh tubuh. Konsumsi kreatin. Nah ini. Konsumsi kreatin. Pakai Pakai setelah sarapan aman nggak? Aman. Aman saja. Kalian konsumsi kapanpun aman. Kreatin itu. Aman ya guys. Gini guys. Kreatin itu adalah suplemen yang sangat aman guys. Kalian wajib minum kreatin setiap hari. Kalian mau nge-gym, kalian nggak nge-gym, kalian udah muda, udah tua, seumur hidup kalian tuh harus konsumsi kreatin. Makanya, ini guys ya. Gini guys, salah satu konsep yang mau gua kasih tahu itu adalah namanya essential supplement. Nah, kalian nggak pernah dengar kata-kata ini kan? Essential supplement. Essential supplement itu adalah suplemen-suplemen yang tidak bisa digantikan oleh makanan atau kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti contohnya suplemen yang tidak esensial itu contohnya apa? Suplemen yang nggak esensial itu adalah vitamin, guys. Vitamin D. Makanya gue bilang vitamin D tadi. Vitamin D, vitamin B, vitamin C. Itu bisa kalian dapat dari makanan. Semua vitamin itu kalian bisa dapatkan dari makanan. Technically, kalau kalian tuh makannya cukup, kalian terpapar sinar matahari cukup, kalian nggak butuh suplemen vitamin itu, guys. Suplemen vitamin itu cuman berguna kalau kalian itu dalam kondisi tidak tercukupi. Ya, dalam kondisi defisiensi itu baru dia ngefek. Itu gue bilang suplemen bukan essential suplemen. Essential supplement itu adalah suplemen beneran yang nggak bisa digantikan. Salah satunya itu kreatin. Kalian itu mau konsumsi kreatin di mana, guys? Kalian nggak bisa dapatkan itu kecuali kalian suplementasi. Nah, kreatin itu paling banyak tuh ada di daging merah. Nah, 1 kilogram daging merah itu setara dengan 5 gram kreatin. Jadi kalau kalian mau memenuhi apa itu kebutuhan rekomendasi kreatin kalian sehari, itu kalian harus makan 1 kilogram daging. Kan ya nggak masuk akal juga. Kalian makan 1 kilogram daging. Jadi makanya itu pentingnya kalian suplementasi namanya kreatin. Ya itu gue bilang essential supplement. Essential supplement yang lain itu contohnya apa? NAD+, NMN, NR. Makanya gue sering rekomendasikan itu. Itu loh, guys. Konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Ya kan? Seperti itu, guys. Kalian paham nggak maksud kita? Kalian paham nggak konsep dari essential supplement? Kalian paham nggak sih? Tuh, terima kasih. Terima kasih Mizu. Oh ya, kalau kalian mau tes genetik, ini bisa dilakukan di rumah saja, bisa dikirim ke rumah kalian, seluruh Indonesia bisa. Tes genetik. Gimana caranya? Kalian chat aja nomor yang ada di profil kita atau di sini, atau di bawah sini. Nah, ini menarik juga. Mana. Paham? Siap. Paham kan? Gue seneng kalau kalian paham itu. Ini pertanyaan yang menarik nih. Nah ini nih. Kreatinin tinggi. Kreatinin itu beda dengan kreatin ya, guys. Kreatinin itu beda dengan kreatin ya, guys. Kalau kalian kreatinin tinggi kalau kreatinin kalian tinggi tanpa kalian konsumsi kreatinin itu bukan kreatin. Kreatinin itu adalah hasil breakdown gitu, guys. Dan dia itu kreatinin itu dipakai untuk mengukur fungsi ginjal gitu, guys. Jadi kreatinin kalian tinggi, kenapa?
apakah lu punya masalah ginjal? Kalau lu punya masalah ginjal atau bahkan lebih parah lagi kalian gagal ginjal, ya kalian harus hati-hati, ya kan? Jangankan ini kan kalian makan daging pun harus diperhatikan. Gitu. Harus diperhatikan. Kenapa? Soalnya gini loh guys ya, kreatinin itu sebenarnya adalah waste product alami yang diproduksi oleh tubuh kalian ketika dia tuh metabolisme namanya protein dan juga breakdown namanya otot. Ya kan nggak boleh kebanyakan protein. Ya memang karena itu ginjal kalian sudah rusak. Iya, sudah rusak. Yaitu normalnya protein pun harus kalian limit. Kalian bahkan semua harus kalian perhatikan. Makanya kalian jangan sampai gagal ginjal. Tapi kalau sudah gagal ginjal, ya perhatikan makanan kalian itu. Diperhatikan ya. Iya. Seperti itu guys. Karena normalnya ginjal kalian itu akan memfilter kreatinin itu. Kalau udah tinggi ya berarti ada masalah ada masalah di filternya ginjal itu guys. Gitu guys. Iya guys. Kalau diet plant based dapat kreatin dari mana? Nggak bisa guys. Nggak bisa. Makanya kalau kalian vegetarian lebih parah lagi guys. Lebih parah lagi. Itu kalian semakin butuh suplemen kreatin sih. Iya. Walaupun gue personally gue not a fan, gue nggak ngefans sama diet vegetarian. Gue juga nggak ngefans sama diet karnivor sih. Ya, jadi karena pakai manusia itu omnivora guys. Kita butuh tumbuhan, kita butuh daging, kita butuh dua-duanya. Jangan melimit opsi makanan kalian tuh pada satu kategori aja. Ya kayak gitu aja konsepnya. Nah ini. Jadi kalau kalian vegetarian, kalian butuh kreatin lebih banyak lagi bahkan. Wajib. Tuh kalau nggak suka manis masih bisa kena penyakit ginjal nggak? Ya masih tetap bisa guys. Kalian nggak tahu ya. Banyak orang nggak tahu kalau salah satu pemicu kontributor utama dari kegagalan ginjal itu sebenarnya adalah darah tinggi guys. Ketika tensi kalian tinggi, ya kan guys, tekanan darah kalian tinggi, filternya ginjal kalian itu literally nggak bisa menahan tekanan darah itu loh guys. Jadi dia jebol. Itu yang salah satu yang bikin gagal ginjal. Jadi kalau kalian nggak makan gula pun tetap kalian perhatikan tekanan darah kalian. Gitu. Iya. Lu nggak suka makan gula itu sudah bagus. Iya itu bagus. Itu benar-benar bagus. Itu mungkin mengurangi resiko cukup tinggi. Mengurangi resiko mungkin ada 50% sudah. Oke. Tapi yang lain tetap harus diperhatikan. Seperti itu guys. Iya, seperti itu. Tes genetik. Kalau kalian mau tes genetik, ini bisa dilakukan di rumah, bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Hubungi nomor di profil kita. Ini. Mana tadi ada apa lagi? Coba kita pilih-pilih komen dulu guys. Kita pilih-pilih komen dulu. kok hilang ya? Tadi gua mau ngepin satu komen di atas gitu, tapi hilang. Gitu. Ngomong aja apa? Jadi gimana kita ngatur makanan makro untuk hidup sehat sehari-hari, karbo, protein, lemak. Menarik. Jadi gini guys, kalian sering lihat Itu ada di sini. Ya, Exactly pertanyaan ini itu ada di sini. Ini loh guys. Kalau kalian tes genetik, kalian itu dapat namanya optimal diet. Jadi makronutrien kalian itu yang cocok apa? Berapa persen lemak, berapa persen karbohidrat, berapa persen protein. Itu semua tuh ditentukan dari genetik kalian. Jadi jawabannya ada di tes genetik. Kalau kalian mau tahu, kalau kalian mau nebak-nebak ya boleh-boleh saja. Ya, kalian tebak-tebak aja. Tebak-tebak. Atau kalian mau yang presisi? Kalau kalian mau yang presisi, yang sesuai
sama tubuh kalian, karena gue bilang ya, nggak semua orang tuh sama gitu guys. Kalau mau presisi, tes genetik. Karena tes genetik ini bisa menentukan bagaimana respon kalian terhadap makronutrien dan bagaimana idealnya makanan kalian itu persenannya itu berapa. Ini jadi di piring kalian yang kalian makan setiap hari itu rasio makronutriennya berapa. Nah itu bisa ditentukan dari tes genetik. Seperti tes itu. Genetik. Nah ini untuk menjawab pertanyaan ini guys. Jadi kebutuhan protein nggak berdasarkan berat badan? Tidak. Ya guys ya. Itu kalau kalian mau lebih presisi lagi, kalian pakai tes genetik. Gitu loh. Seperti itu. Gimana cara tesnya? Cara tesnya kalian di profil kita itu ada nomor. Ya, ada nomor, kalian chat WA di situ. Iya. Di profil kita. Atau kalau enggak di sini ya, nih. Di sini atau di sini? Di sini. Oh, di sini ya. Di sini. Di sini. Di sini. Di sini. Nomor kita ada di situ. Berarti nggak semua cocok diet carnivore, bener. Nggak semua cocok diet carnivore. Gua mau tambahin. Kalau diet carnivore nggak ada yang cocok guys. Nggak ada. Karena diet carnivore itu kan artinya lu purely makan daging ya. Iya. Gua nggak menyarankan itu. Dan nggak ada orang itu yang kalau kalian tes genetik terus nanti ini 100% protein semua, nggak ada itu. Ada. Harus tetap seimbang karena kita tuh omnivora, kita bukan karnivor ya. Dokter genetik itu maksudnya gimana dok? Spill dong. Maksudnya gimana? Ya kita sih itu guys. Nah, ya kita jelaskan kredensial kita ya guys. Iya. Kita ini adalah dokter genetik. Jadi kita itu mempelajari DNA manusia sampai S3 guys. Iya. Jadi kita adalah dokter genetik. Bukan dokter ya guys ya. Kita adalah ilmuwan. Tolong dibedakan. Ya. Nah, karena itulah kita bisa sebagai ilmuwan di bidang genetik, kita bisa bikin produk ini. Ini produk sebenarnya teknologinya dari luar negeri. Tapi kita membawa teknologi, kita kan kuliah lama-lama jauh-jauh di luar negeri. Kita pulang ke Indonesia, kita membawa teknologi ini ke Indonesia. Supaya kalian bisa merasakan manfaat dari teknologi genomik. Nah itu pentingnya di situ. Dan ini bukan produk luar negeri guys ini. Ini bukan produk luar negeri guys ya. Ini kita sendiri yang bikin guys. Kita sendiri yang bikin. Dari riset kita, research kita. Jadi ini produk. Nanti gue tambahin di sini ya. Produk Indonesia. Karena banyak yang tanya loh, itu ngambil barang ngambil dari mana? Itu produk mana? Nggak ada guys. Ini punyanya kita sendiri. Iya. Makanya juga salah satunya alasannya kita bisa jadi salah satu yang paling murah kita. Ya karena ini kita bikin sendiri. Dan kita Beda kalau kalian ngambil produknya luar negeri, kalian impor ke Indonesia, ada cut sini, atau potongan ini, potongan itu, terus layernya banyak, ya hasilnya mahal. Makanya tes genetik di luaran sana itu ada kan yang 10 juta ke atas, 15 juta, 20 juta, karena dia kirim ke luar negeri. Itu penyebabnya. hebat, covernya dibikin merah putih aja dok. Nah ini merah putih guys. Ini merah putih guys. Nah, merah putih guys. Tapi ya karena buku kita ada banyak ya guys ya. Ya kita nggak bisa, kita butuh banyak warna guys. Merah putih. Penyebab autoimun apa? Banyak. Penyebab autoimun adalah kombinasi dari genetik, faktor genetik dan faktor eksternal, faktor lingkungan hidup, makanan dan environment kita. Jadi kombinasi antara dua itu guys. Apakah ada faktor genetiknya? Ada. Oh banyak. Banyak. Dan bisa dicek. Bisa dicek melalui tes genetik seperti ini. Autoimun itu bahkan salah satu yang cukup besar ya faktor genetiknya. Ini autoimunitas. Kalian mau tahu autoimun apa? Lengkap di sini guys, lengkap. Lupus, arthritis reumatoid, psoriasis,
ya, ankylosis spondylitis, psoriasis, vitiligo, lengkap sini guys. Ini ada 4 halaman guys. Autoimun itu ada 4 halaman sendiri guys laporannya. Selengkap itu. Jadi kalau kalian tes genetik seperti ini, kalian bisa tahu profil resiko autoimun kalian semua Dan jenis. spesifik lagi, kalian mau tahu autoimun apa? Kuat jamin ada di sini. Dijamin. Apakah intermittent fasting bisa menjadi pemicu autoimun? Nggak bisa. Nggak bisa. Malah Apa bagus hubungannya? itu guys. Malah bagus dan disarankan. Nah, karena intermittent fasting itu bisa meningkatkan kadar NAD+ secara natural. Ya. Begitu. Lab kita Tentu di saja. Jakarta. Tentu saja. Lab kita dari Jakarta. Kalian lihat kalau kalian ngikutin perjalanannya kita, sebenarnya kita sering share tentang bagaimana kita bikin perusahaan tes genetik ini. Kalian lihat sendiri aja. Ya, jadi di TikTok kita ada. Nah, jadi kita sering share gitu guys. Update-nya sampai suatu saat kita bisa bikin beneran. Nah, kalian lihat sendiri aja. Dan ini bisa kalian nikmati di seluruh Indonesia. Kita kirim. Seperti itu guys. Ini menarik ini. Apa benar vitamin D, matahari tidak bisa bikin vitamin D langsung, tubuh kita hanya prekursor dari vitamin D? Ya, benar. Dan itu juga hal yang sama terjadi kalau kalian suplemen vitamin D. Kalian pikir kalian suplemen vitamin D itu vitamin D bentuk aktif? Enggak guys, sama aja. Suplementasi vitamin D itu cholecalciferol, itu adalah prekursor dari kalsitriol, vitamin D aktif. Sinar matahari itu juga sama prekursornya. Nanti baru dibikin jadi bentuk aktif. Jadi jawabannya ini benar dan juga benar kepada semua hal. Ya, termasuk suplemen vitamin D yang kalian minum itu bukan bentuk aktifnya. Jadi sama aja. Sama aja. Begitu guys. Kalian paham nggak maksudnya? Paham nggak? Gini guys, kalau teori protein hewani lebih diutamakan dari protein nabati, bener nggak? Ya bener, karena kalian nggak mencari protein di tumbuhan guys. Kalau kalian mau protein, ya cari di protein hewani. Kalau kalian mau cari tumbuhan, carilah serat. Gitu loh guys. Itu sama aja kayak kalian bilang gini guys. Kalau serat kita cari di hewan tuh di tumbuhan. Ya di tumbuhan guys. Semua ada fungsinya masing-masing. Makanya gue nggak setuju sama carnivore diet, juga nggak setuju. Kalian dapat serat dari mana guys? Kalian mau dapat serat dari hewan? Ya nggak bisa. Nah gitu sih. Kalau praktek bundling berdua satu ruangan, maksudnya gimana? Bundling, apa maksudnya? Terus nggak bisa guys. Jadi satu tabung gini untuk satu orang. Kalau manual imun bahaya. Oh ini menarik ini. Nah kalau autoimun bahaya. Kalau manual imun gimana? Nggak tahu lagi kok. Manual imun. Manual imun. Oke guys ya, info ya untuk kalau kalian mau tes genetik, satu tube gini untuk satu orang ya guys, jangan dicampur. Ya. Kalau kalian campur, nanti hasilnya akan membingungkan. Kacau nanti. Akan kacau. Jadi untuk satu tabung gini untuk satu orang. Jadi kalian buka, kalian usapkan di mulut kalian 30 detik, selesai. Nanti kita jemput oleh kurir kita, hasil keluar dalam 20 hari kerja. Dok mau tanya, kalau cek darah, tapi hasilnya beda golongan darahnya, itu salah di mana ya? Salah di yang ngecek guys. Yang salah ngecek, karena golongan darah nggak bisa berubah guys. Nggak bisa berubah, itu adalah genetik, itu udah dikode di DNA kalian, nggak bisa berubah. Antara yang ngecek salah, atau yang nulis, mungkin yang nulis reportnya salah. Nah itu. Seperti itu guys. Seperti itu. Kalau saya berhijab berarti berjemur di iya, Iya, jadinya dari muka iya. dan tangan, iya. Makanya jadi kurang maksimal kan. Maksudnya kalau berhijab kalau berjemur kan di ruangan kita sendiri gitu guys. Nggak ada yang lihat gitu. Ya nggak apa-apa kan.
sama juga dengan kalian yang kayak misalnya kalian naik sepeda motor tapi kalian pakai jaket, kalian pakai helm, akhirnya nggak keserap ya sinar mataharinya jadinya. Ya, tapi makanya kecuali kalian mungkin pakai lengan yang pendek gitu, jadi mungkin kulit kalian terpapar gitu, atau kalian helmnya dibuka, jadi muka kalian terpapar, itu nggak apa-apa Mas ya. Itu udah berapa featuring dari Mas kok tahu semua hal? Ribuan. Oh banyak guys. Banyak. Kita S3 itu tuh setiap hari hidup kita tuh membaca. Nggak sampai sekarang juga baca paper. Sampai sekarang pun baca research paper guys. Dan kita pun juga sudah memproduksi lebih dari 10 research paper. Jadi ya sudah khatam lah kita. Masalah paperan ya. Atur matahari langsung atau boleh di balkon? Kalau ini yang gua kasih tahu ya guys ya. Di balkon boleh-boleh saja, nggak masalah. Tapi yang harus dihindari itu kalau kalian papar sinar matahari di balik kaca. Ini nggak keserap guys. Karena kaca itu mantulkan sinar UV-nya, kepantul gitu. Jadi kalau kalian mau berjemur harus langsung sih. Ya. Kalau di balkon nggak apa-apa, selama balkonnya nggak tertutup kaca gitu. Iya, nggak masalah. Seperti itu. Nah, Seperti itu guys. Ada pertanyaan lagi? Siap. Mantap. Pak Berkah Affiliate. matahari yang bagus jam 9 pagi, benar, bagus. Cuman kalian mau jam 1 pun nggak apa-apa. Kalian mau jemur jam 2 pun nggak apa-apa. Nggak masalah. Gitu guys. Guys, tapi gue mau off dulu kita off dulu guys. Nanti malam kita live lagi guys. Gimana kita live lagi? Kita sekarang kita off dulu ya guys ya. Tapi bagi kalian yang mau coba tes genetik, ini bisa dilakukan di rumah. Ya kan kita kirim ke seluruh Indonesia. Hasilnya lengkap tentang seluruh aspek dari tubuh kalian dan bagaimana cara mengatasinya. Hubungi nomor di profil kita atau di sini. Oke guys. Bye bye. Berapa lama bagusnya berjemur? 10-30 menit. 10-30 menit. Begitu. Setiap hari, ya? Every day. Every day. Bye bye guys.